Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu presentasi dulu ya. Anis, Cindy, Junior, Ruby kenapa udah hadir? Olah sakit. Mari kita berdoa untuk kesembuhan Ruby ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sebelum itu, ayo kita menyanyikan lagu Bangun Tumbuh Muda. Bangun Pemudi Bangsa Indonesia, tangan bertumbuh kita materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Disimak baik-baik ya anak-anak. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah pensil rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan ini dari para petani di Indonesia dan menjualnya kepada para pedagang Eropa. Namun, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara Indonesia. Dalam perkembangannya, mereka tidak bisa berdagang, tetapi juga menguasai sumber rempah-rempah di negara penghasil. Dimulailah era kolonialisme Barat di Asia. Yang kedua, sebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, gold, memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu, yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari timur. Yang kedua, glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Yang ketiga, gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu
Prester John yang mereka yakini sebagai kerajaan Kristen yang berkuasa di timur. Sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah samudra. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yakin bahwa di luar Eropa ada Prester John atau kerajaan dan penduduknya beragama Kristen. Oleh karena itu, mereka berani berlayar jauh. Mereka yakin akan bertemu dengan orang-orang seagama. Di luar faktor yang disebutkan di atas, orang-orang Eropa yang sebagian besar beragama Kristen terdorong pula untuk pergi kemanapun guna mewartakan Injil atau Gospel. Mereka percaya bahwa mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah salah satu panggilan hidupnya. Selain menyebarkan Injil, mereka juga berusaha mencari kekayaan atau gold dan kebanggaan serta kejayaan atau glory bagi negaranya. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan seringkali dilakukan terhadap para penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam berdagang. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yang pertama, menguasai perdagangan rempah-rempah. Menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Caranya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Dengan monopoli, bangsa Eropa bertindak sebagai satu-satunya pembeli dengan harga yang mereka tentukan. Tindakan itu sudah tentu merugikan para petani rempah-rempah. Yang kedua, menguasai wilayah strategis. Menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun basis militer. Dengan kekuatan armada dan strategi pecah belah, bangsa Eropa memaksa penguasa setempat untuk menandatangani perjanjian yang mengesahkan penguasaan atas suatu wilayah strategis. Yang ketiga, mengeruk kekayaan sumber daya. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya suatu wilayah. Caranya dengan memaksa penguasa setempat menandatangani suatu perjanjian. Yang keempat, turut campur dalam urusan politik. Turut campur dalam urusan politik suatu wilayah secara semena-mena, bangsa Eropa ikut serta menentukan orang yang mereka anggap layak menjadi penguasa. Orang yang mereka pilih sudah tentu yang akan menguntungkan mereka, sedangkan penguasa yang menentang akan sesegera mungkin mereka singkirkan. Dengan cara seperti itu, mereka dapat mempertahankan atau bahkan memperbesar pengaruh mereka atas suatu wilayah.
Negara-negara barat yang datang ke Indonesia. Yang pertama Spanyol. Orang-orang Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra, mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur atau biasa disebut tanah Hindia. Mereka diprakarsai oleh Christopher Columbus. Sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabel untuk mendapat dukungan sekaligus fasilitas. Ratu Isabel mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Ratu Isabel juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus dapat berhasil. Atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat, maka Columbus dengan rombongannya optimis berhasil menemukan daerah baru di timur. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju ke arah barat. Pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus sampai ke Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan dengan mengarungi lautan luas yang dikenal ganas, yakni Samudra Atlantik. Salah satu kapalnya rusak. Para anggota ekspedisi hampir putus asa. Namun, Columbus terus memberi semangat bagi anggota rombongannya. Setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, tanggal 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador. Berikutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Merasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabel. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Kedatangan Columbus dan rombongan disambut dengan sukacita. Bahkan dengan keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru yakni benua Amerika. Yang kedua, Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, sekarang terkenal dengan sebutan Portugal, yaitu Manuel I. Dipanggillah pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia. Vasco da Gama mencari jalan lain agar lebih cepat sampai di tanah Hindia, tempat penghasil rempah-rempah. Kebetulan, sebelum Vasco da Gama mendapatkan perintah dari Raja Manuel I, sudah ada pelaut Portugis bernama Bartolomeus Dias melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, karena seragan ombak besar, terpaksa Bartolomeus Dias mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya, tetapi memilih bertolak kembali ke negerinya. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan. Berdasarkan pengalaman Bartolomeus Dias itu, Vasco da Gama juga berlayar mengambil rute yang pernah dilayari Bartolomeus Dias. Rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung Harapan. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan berlayar menelusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia atau Samudra Indonesia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Yang ketiga, Belanda. Mendengar keberhasilan orang-orang Spanyol dan juga Portugis dalam menemukan daerah baru, apalagi daerah penghasil rempah-rempah, para pelaut dan pedagang Belanda tidak mau ketinggalan.
Tahun 1594, Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es, mengingat air kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negaranya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat. Waktu itu, di kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Yang keempat, Inggris. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Nah, dari bacaan tadi, mengapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia? Ya, betul. Yang pertama, untuk mencari kejayaan. Yang kedua, untuk mencari kekayaan. Dan yang ketiga, untuk menyebarkan agama di Indonesia. Selanjutnya, apa saja sih tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Ya, betul. Yang pertama, bangsa Eropa ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, bangsa Eropa ingin menguasai wilayah yang strategis. Yang ketiga, bangsa Eropa ingin mengeruk kekayaan sumber daya di Indonesia. Dan yang terakhir, bangsa Eropa ingin turut campur dalam bidang politik di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan berbagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian, bacalah teks narasi tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu, carilah informasi yang ada di peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Lalu buatlah peta konsep. Sudah selesai semua ya anak-anak? Baik, kalau sudah, silahkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan tugas evaluasi yang telah Ibu berikan. Tadi kita belajar apa saja ya? Ya, betul. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, sebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang keempat, negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia. Yang kelima, sejarah Sumpah Pemuda. Dan yang keenam, membuat peta pikiran.
Nah, dari materi yang Ibu berikan, silakan anak-anak membuat rangkuman sendiri di rumah ya. Kemudian besok akan Ibu teliti. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.